Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kolaborasi 2.1 A5. Pembelajaran berdiferensiasi. Kami dari kelompok 1 JGP Angkatan 7 Kabupaten Gresik. Sebagai anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Ibu Siti Mashula, yang kedua Ibu Lili Nurwardani, yang ketiga saya sendiri, Ibu Mar'atul Muslimah, dan yang keempat, Ibu Nur Indah Winarni. Sebagai fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Haryanto SPD MPD dan Ibu Happy Yusita. Analisis kasus TK. Bu Ceria adalah guru TKA. Walaupun dalam masa pandemi, ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik 6 aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Hari ini, Bu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi satu-satu. Kemarin, sebenarnya ia telah memperkenalkan metode ini juga. Namun, saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Bu Ceria telah mengatur pembelajaran sebagai berikut. Situasi 1, yang pertama, ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit di pagi hari. Di dalam pertemuan ini, ia akan secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi satu-satu melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid-muridnya telah memahami konsep tersebut. Yang kedua, di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron. Karena ia ingin murid-murid dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Maka, instruksi yang ia berikan tersebut adalah meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Misalnya, 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di luar rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, 10 buah tutup botol di dapur. Yang ketiga, untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksi dalam 2 moda. Pertama, secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. Yang kedua, dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. Yang keempat, saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp untuk kemudian dinilai. Karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, maka Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri. Sehingga jika ada orang tua yang karena suatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anaknya di waktu yang lebih sesuai dengan mereka. Namun, Bu Ceria tetap memberikan batas waktu mengerjakan untuk muridnya. Yang keenam, untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Bu Ceria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang korespondensi satu-satu dengan 4 anak tersebut. Saat Bu Ceria merasa murid-murid tersebut telah mulai memahami konsepnya, kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikan Bu Ceria. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tuanya keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung.
Analisis satu skenario pembelajaran berdiferensiasi. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh orang tua tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Untuk menjawab pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi Bu Ceria meliputi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar. Kesiapan belajar ditunjukkan Bu Ceria telah memberikan materi dan menemukan ada 4 siswa yang masih belum memiliki pemahaman yang baik. Jadi, Bu Ceria telah memetakan antara murid yang punya pemahaman baik dan kurang, sehingga Bu Ceria mengambil langkah mereview kembali pembelajaran secara singkat. Minat belajar, Bu Ceria sudah memberikan variasi berdasarkan gaya belajar siswa, yaitu yang berupa audio dan visual. Profil belajar, murid belajar sesuai dengan waktu atau kesiapan belajar mereka, tetapi tetap ada tenggat waktunya. Jawaban yang kedua, atas pertanyaan bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid. Dengan memberikan materi berdasarkan struktur yang sudah bervariasi, yaitu memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Memberikan rekaman penjelasan dan instruksi berupa video singkat dan pesan suara. Murid mengumpulkan benda sebanyak yang diinstruksikan. Murid membuat produk hasil pembelajaran sesuai dengan minatnya. Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama, untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda, yaitu secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. Yang kedua, dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. Kedua, membuat agenda individual untuk siswa. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan yang beragam dan tidak monoton. Keempat, variasi tingkat kompleksitas sudah terakomodir, ditunjukkan dengan memberikan bantuan lebih kepada 4 muridnya untuk pertemuan daring dan memberikan penjelasan ulang. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Bu Ceria melakukan penilaian dengan variasi sifat produk yang sudah tampak dengan pengumpulan tugas murid, ada yang berupa audio, foto. Bu Ceria memeriksa pemahaman pada 4 anak yang belum paham dengan memberikan penjelasan ulang atau mereview dan memberikan rekaman video kepada 4 anak yang belum paham. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.